Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu makalah kami, yaitu komparasi kebudayaan Jepang dan Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Amelia Nurul Putri, yang biasa dipanggil Amelia. Ada Aisyah Fitri Mutiara Edwina, yang biasa dipanggil Aisyah. Gabriela Justin Gunawan, yang biasa dipanggil JJ. Kurniati Wahyuningsi, yang biasa dipanggil Nia. Dan Michelle Santika, yang biasa dipanggil Michelle. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, kita perlu tahu nih, apa itu komunikasi antar budaya. Nah, jadi komunikasi antar budaya itu pada dasarnya merupakan segala bentuk komunikasi yang terjadi antara seseorang ataupun individu dengan individu lainnya, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Yang mana mereka pasti memiliki perbedaan, entah itu dari ras, suku, etnik, dan ekonomi yang biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap interaksi yang terjadi nantinya. Boleh next. Oke, sebelum lanjut ke komparasi budaya Jepang dan Indonesia, biasanya permasalahan pada sektor komunikasi antar budaya itu didasari oleh 4 faktor seperti ini. Yang pertama adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah ketika sebuah negara atau daerah itu menganggap budayanya itu yang paling baik di antara budaya lainnya, sehingga akan timbul rasa tinggi hati dari suatu budaya. Lalu yang kedua adalah perbedaan fisik. Perbedaan fisik seperti warna rambut, warna kulit, itu akan mempengaruhi atau menjadi salah satu penyebab dari permasalahan komunikasi antar budaya yang biasanya menjadi dasar munculnya permasalahan rasisme. Lalu yang ketiga adalah latar belakang kehidupan. Latar belakang kehidupan ini adalah menjadi dasar munculnya suatu budaya. Nah, terkadang latar belakang kehidupan ini jika tidak saling menghargai, maka bisa saja timbul gesekan gitu antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu yang terakhir adalah perbedaan gestur. Perbedaan gestur di sini adalah seperti komunikasi nonverbal. Bagaimana cara eh, orang dari suatu budaya itu berbeda gitu menggunakan komunikasi nonverbalnya. Misalnya di budaya A memberi salam itu harus berjabat tangan, sedangkan di budaya B itu hanya membungkuk badan saja. Nah, di sini jika hal ini tidak saling memahami, maka permasalahan-permasalahan di sektor budaya terkait dengan komunikasi ini bisa saja muncul. Oke, yang selanjutnya adalah profil dari negara yang akan kita bahas, yaitu negara Jepang. Nah, yang pertama di sini juga sudah ada fakta-fakta yang kita taruh di presentasi. Yang pertama ada Asia Timur. Nah, negara Jepang ini adalah negara yang terletak di benua Asia di bagian timur, yang terletak di ujung barat Samudra Pasifik sebelah Laut Jepang, dan juga bersebelahan dengan negara Korea Selatan, Tiongkok, dan juga Rusia. Nah, negara Jepang ini ibu kotanya adalah Tokyo. Yang kedua ada negeri Sakura. Nah, kenapa Jepang disebut sebagai negeri Sakura? Karena Jepang adalah satu-satunya negara yang dapat ditumbuhi oleh bunga sakura. Nah, maka dari itu Jepang mempunyai khas bunganya, yaitu bunga sakura. Yang ketiga ada monarki konstitusional. Nah, ini adalah sistem dari pemerintahan Jepang. Jadi, negara Jepang hanya mengakui raja, ratu, dan kaisar menjadi kepala negara. Nah, selanjutnya ada teknologi. Nah, Jepang itu adalah salah satu negara yang memang mempunyai teknologi sangat maju dibandingkan dengan negara lainnya. Sampai-sampai banyak banget negara di dunia yang mengadopsi ide-ide dari teknologi Jepang ini. Salah satunya adalah Shinkansen. Shinkansen adalah kereta tercepat di dunia dengan rekor kecepatan hingga 602 km per jam yang banyak banget sekarang udah bertebaran banyak banget di negara-negara lain selain Jepang. Tapi yang pertama kali menciptakan adalah Jepang di tahun 1964. Selanjutnya ada kimono. Nah, kimono ini adalah salah satu bentuk budaya dari Jepang ya. Jadi negara Jepang ini walaupun dia salah satu negara yang sangat amat maju dan teknologinya sangat amat mumpuni, tapi dia itu tetap mempertahankan budaya asalnya gitu. Nah, salah satunya adalah kimono. Kimono adalah pakaian tradisional yang secara harfiah adalah baju atau sesuatu yang dikenakan dari zaman dahulu.
Nah, selanjutnya ada bentuk kerjasama antara Jepang dan juga Indonesia. Nah, Jepang dan Indonesia ini memiliki hubungan yang bisa dibilang cukup baik, dan Jepang dan Indonesia memiliki hubungan dalam bentuk bilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan yang terjadi hanya pada dua negara saja. Jadi, hubungan bilateral ini hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak negara saja. Kemudian pada tanggal 29 April 2022 di Istana Kepresidenan Bogor telah terjadi pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio. Nah, pertemuan ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya yaitu menyepakati intensitas negosiasi Indonesia-Japan Economic Partnership serta mengurangi hambatan dalam perdagangan antara kedua negara supaya perdagangan antara dua negara ini lebih menguntungkan kepada dua belah pihak. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah profil narasumber. Kelompok kami mewawancarai Kak Rashid Aditya Rohman atau bisa dipanggil Kak Rashid yang sekarang berusia 24 tahun, memiliki kebangsaan Indonesia dan sekarang tinggal di Kyoto, Jepang sebagai pekerja operator mesin, namun visa Kak Rashid masih sebagai internship. Kami dapat kenal dengan Kak Rashid itu melalui kebetulan Kak Rashid merupakan salah satu teman sekolah dari kakak saya, sehingga kami dapat mewawancarai Kak Rashid untuk membantu dalam pengerjaan tugas kali ini. Lalu Kak Rashid ini sudah tinggal di Jepang selama 3 tahun dan memutuskan kerja di sana ketika beliau mengetahui lowongan pekerjaan di Jepang yang beliau tahu dari temannya. kemudian selanjutnya ada perbedaan komunikasi nonverbal. Sebenarnya secara garis besar masyarakat Jepang dan Indonesia ini tidak memiliki begitu banyak perbedaan karena sebenarnya kita sama-sama dari Asia nih. Nah, yang pertama ada senyuman. Sama halnya dengan di Indonesia, orang Jepang juga memiliki budaya senyum di mana ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin familiar atau melakukan eye contact, pasti akan melakukan senyum sebagai salah satu bentuk sapaan. Kemudian selanjutnya juga ada gestur tangan seperti berjabat tangan yang ada dilakukan di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada intonasi. Sama halnya dengan di Indonesia, di Jepang sendiri juga ada perbedaan intonasi di mana ketika berbicara dengan seseorang yang umurnya setara dengan kita, kita mungkin bisa memakai intonasi yang lebih tinggi sebagai ekspresi. Kemudian dalam orang Jepang ini biasanya untuk berbicara lebih sopan dengan bos ataupun guru, biasanya mereka menggunakan intonasi yang lebih rendah. Next. Oke, selanjutnya ada perbedaan budaya di antara Indonesia dan Jepang. Jadi narasumber kami itu menyatakan kalau ada 5 perbedaan pokok yang ia rasakan. Yang pertama itu ada salam. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita menyalami orang tuh dengan kontak fisik, yaitu dengan salaman atau berjabat tangan. Nah, kalau di Jepang ini, kontak fisik itu tidak lazim dilakukan untuk menyapa seseorang. Jadi mereka melakukan sesuatu kebiasaan yang disebut sebagai OJG, yaitu kebiasaan membungkukkan badan untuk menyapa orang lain. Jadi salam ini OJG ini dilakukan kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda ataupun yang setara. Jadi OJG dilakukan kepada semua orang. Selanjutnya ada kemandirian. Nah, kemandirian ini dibentuk dari anak-anak di Jepang itu masih kecil. Jadi mereka udah dibiasakan untuk pergi ke sekolah sendiri, khususnya di daerah Kyoto, yaitu tempat tinggal dari narasumber kami. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Jadi di Jepang ini sangat sedikit kesenjangan sosial yang dirasakan karena bagi orang-orang Jepang mereka itu semua sama. Contoh kecilnya menurut narasumber kami di transportasi umum di Jepang itu kita tidak bisa membedakan mana orang yang bekerja sebagai waiters, mana orang yang bekerja sebagai direktur karena semuanya sama-sama berpakaian secara rapi dan semuanya diperlakukan secara setara dan sama. Yang keempat, ada etika dan kejujuran. Jadi, 6 tahun pertama dalam dunia pendidikan di Jepang itu difokuskan untuk membentuk etika dan perilaku anak-anak di Jepang. Makanya karena 6 tahun ini, anak-anak di Jepang ini sangat peka terhadap
sangat peduli terhadap etika dan kejujuran mereka. Jadi menurut orang-orang Jepang, kejujuran itu nomor satu. Walaupun kita salah, tetap kejujuran yang harus diutamakan. Maka dari itu, Jepang meraih peringkat ke-6 sebagai negara teraman di dunia di tahun 2022. Lalu yang terakhir ada taat peraturan. Karena taat peraturan ini yang telah dikembangkan sejak anak-anak di Jepang masih kecil, di Jepang juga terjadi sangat minim terjadi tindakan kriminalitas. Maka dari itu, taat peraturan ini merupakan budaya yang sangat menyerbak di Jepang. Selanjutnya. Oke, selanjutnya, kalau kita ngomongin budaya, pasti kita bakal ngomongin perbedaan-perbedaan antara budaya satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan ini tuh biasanya menjadi sumber ataupun faktor yang menyebabkan suatu konflik ataupun kesalahpahaman. Kira-kira caranya tuh gimana sih untuk mengatasi konflik ataupun kesalahpahaman tersebut? Kalau kita mengutip dari sumber kita, tadi Kak Rashid sempat menyebutkan bahwa ada sebuah kebiasaan, misalnya di mana orang Jepang itu memiliki kebiasaan untuk misalnya memukul kepala orang ketika bercanda. Nah, ini kan merupakan suatu perbedaannya yang mungkin kalau misalnya kita sandingkan antara orang Jepang dan orang Indonesia pasti dapat jelas menimbulkan konflik. Nah, kira-kira apa aja sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Kalau menurut Kak Rashid di sini ada dua cara. Yang pertama itu tidak ambil hati omongan orang ataupun tindakan dari orang tersebut. Dan selanjutnya kita harus punya mental yang kuat. Jadi pada intinya kita secara psikologis harus membangun benteng yang cukup tinggi untuk mensikapi perbedaan-perbedaan yang nantinya bisa menimbulkan konflik gitu. Jadi kita nggak boleh ambil hati ketika ada kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dan berkenan di hati kita. Kita harus membedakan nih profesionalitas dan urusan-urusan pribadi kita. Jadi seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi kesimpulan dari tugas kami kali ini adalah tidak banyak perbedaan budaya di antara Jepang dan Indonesia karena mungkin kita masih sama-sama Asia. Namun yang mencolok itu terlihat dalam aspek kedisiplinan dan kejujuran dari orang Jepang yang mungkin masih berbeda dan dapat kita contoh gitu di negara kita. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.